Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 289205036. Saya dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Ibu dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan dan masalah-masalah mengenai perpajakan dalam sebuah perusahaan. Permasalahan pajak dalam ruang lingkup pekerjaan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata, tetapi diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajak. Namun, tidak hanya berhenti sampai di situ. Justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah pekerjaan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang pekerjaannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme penanganan pajaknya, regulasinya, benturan praktik di lapangan, dan peluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak negara. Pelayanan mereka seperti medis, gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi sebuah bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakannya kesadaran akan pajak ini, diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya adalah: yang pertama, tidak terdaftar sebagai VKP atau perusahaan kena pajak. Yang kedua, tidak memiliki NPWP atau nomor pokok pajak, wajib pajak atau badan usaha. Tiga, pelaporan SPT tahunan. Empat, tahunan pajak PPh, pajak penghasilan. Lima, adanya PPN, pajak pertambahan nilai. Mengenai rumusan permasalahan yang ada dalam sebuah perusahaan, yang pertama, tidak terdaftar sebagai PKP perusahaan kena pajak dikarenakan kendala pajak yang sering dialami perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan atau badan usaha tidak terdaftar sebagai PKP. Dalam beberapa kasus, ada perusahaan yang sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai PKP agar tidak dibebani pajak. Meskipun untuk sementara langkah ini membuat perusahaan meragu keuntungan lebih, tapi suatu saat nanti keputusan tersebut malah akan membuat nilai perusahaan turun dan merugi. Kemudian yang kedua ada tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dalam badan usaha. Kendala pajak yang satu ini sering dialami perusahaan. Yang kedua adalah tidak memiliki NPWP. Karena setiap badan usaha wajib menjadi PKP secara otomatis, perusahaan itu juga harus memiliki NPWP khusus untuk perusahaan agar mempermudah setiap proses pelaporan pajak. Jika badan usaha Anda masih menggunakan NPWP pribadi, dikhawatirkan setiap penghasilan yang Anda hasilkan akan dihitung pajaknya, padahal belum tentu penghasilan tersebut berasal dari perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga, pelaporan SPT tahunan. Bagi perusahaan yang sedang berkembang, aturan pembayaran PPh mungkin bisa dianggap sebagai kendala, karena biasanya perusahaan yang masih merintis belum memiliki terlalu banyak pemasukan, tetapi gaji karyawannya sudah masuk dikenai PPh. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mengkalinya dengan menaikkan nominal gaji karyawan saat pelaporan PPh, terutama PPh 21. Kemudian selanjutnya adanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Kendalaan pajak yang sering dialami perusahaan yang terakhir ini adalah adanya PPN. Meskipun PPN biasanya dibebankan pada konsumen yang menggunakan barang atau jasa, akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi kendala bagi perusahaan. Pasalnya, harga barang atau jasa yang dijual akan lebih mahal, yakni 10% dari yang ditetapkan. Agar konsumen tidak kecewa, sebelum transaksi ada baiknya Anda informasikan bahwa barang atau jasa yang dijual dikenai PPN. Jika konsumen keberatan melakukan pembayaran, tawarkan harga asli barang atau jasa dengan risiko bahwa PPN harus dibayarkan sendiri oleh konsumen ke kantor pajak. Mengenai penyelesaian masalah yang di atas adalah: yang pertama, tidak terdaftar sebagai PKP atau perusahaan kena pajak. Yang harus dilakukan adalah: yang pertama, melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, memungut pajak yang terutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN, pajak pertambahan nilai, yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang keempat, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya yang paling lambat akhir bulan berikutnya atau SPT masa PPN. Selanjutnya, tidak memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak
apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menjaga kredibilitas di mata investor. Kedua, satu hal yang pasti dengan kepemilikan NPWP perusahaan atau NPWP badan adalah dapat menjaga kredibilitas bisnis di mata investor, sehingga perusahaan dapat mudah mendapatkan pendanaan atau modal dari investor untuk mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan diakui secara hukum. Dengan memiliki NPWP perusahaan atau NPWP badan, maka bisnis yang dijadikan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan punya hak dari segala kebijakan pemerintahan. Selain itu, dengan diakuinya secara hukum, maka perusahaan memiliki legalitas dan punya kekuatan hukum yang sama dengan lainnya. Yang terakhir, mudah mengurus administrasi ke perusahaan. NPWP perusahaan atau NPWP badan juga memiliki manfaat bagi perusahaan untuk mudah melakukan semua administrasi ke perusahaan. Poin selanjutnya mengenai pelaporan SPT tahunan. Yang pertama ada surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dan bukan objek pajak atau harta, melainkan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan yang selanjutnya disebut dengan SPT tahunan atau PPH adalah SPT PPH untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Mengenai aturan pajak PPH atau pajak penghasilan, sesuai dengan pasal 17 ayat 1 tarif pajak penghasilan pribadi, perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Adanya PPN pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir sejak 1 Juli 2016. PKP seluruh Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak efektif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Selanjutnya mengenai hukum wajib pajak dalam sebuah perusahaan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya oleh Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah diberlakukan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan kemudian diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.